Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Putri Prasetyo, kelas 1C dengan NIM akhir 83. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pokok Ulumul Quran yang terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, asbabun nuzul, yang kedua, nasakh dan mansukh, yang ketiga, qiraat, yang keempat, muhkam mutasyabih, dan yang kelima, munasabah. Yang pertama, definisi asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari kata asbab yang merupakan jamak dari kata sabab yang artinya sebab, lantaran, karena, dan asal muasal. Sedangkan nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab turunnya Al-Quran. Akan tetapi kita tidak dapat mendefinisikan turunnya Al-Quran seperti turunnya makhluk-makhluk lain. Kalau turunnya makhluk-makhluk lain itu ya dari atas ke bawah. Akan tetapi Al-Quran tidak dapat kita definisikan seperti itu, karena kita tidak tahu bagaimana hakikat proses Allah menurunkan Al-Quran. Yang kedua adalah nasakh dan mansukh. Nasakh adalah isim fa'il berbentuk objek yang berasal dari kata nasakha yang sahu, yang masdarnya adalah nasakh. Banyak arti nasakh, salah satunya adalah al-izalah yang artinya menghapus. Jadi nasakh adalah penghapus, sedangkan mansukh adalah yang dihapus. Secara istilah, nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum dalil syar'i dengan hukum dalil syar'i yang baru, atau antara hadis dan Al-Quran, antara ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Seperti contoh tentang larangan meminum khamar atau minuman yang memabukkan. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung menurunkan dalil tentang diharamkannya khamar, tetapi melalui proses terlebih dahulu. Lalu contoh juga seperti surat Al-Isra ayat 38 tentang larangan mendekati zina. Di sini Allah tidak langsung menurunkan dalil tentang larangan untuk berzina, akan tetapi menurunkan larangan untuk mendekati zina. Jadi kesimpulannya adalah mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Yang ketiga, qiraat. Qiraat adalah jamak. Yang ketiga, qiraat. Qiraat adalah jamak dari kata qiraah yang artinya adalah membaca, dan masdarnya adalah qara'a. Sedangkan menurut istilah, qiraat adalah aliran dari berbagai mazhab yang membahas tentang cara pengucapan Al-Quran. Yang keempat, muhkam mutasyabih. Muhkam adalah memutuskan antara dua hal atau lebih dan membedakan yang zalim dan yang mungkar. Sedangkan mutasyabih adalah tidak dapat dibedakan karena kemiripan atau hanya Allah yang tahulah artinya. Yang kelima, munasabah. Secara bahasa, munasabah berasal dari kata al-muqarabah yang artinya pendekatan. Sedangkan secara istilah, munasabah merupakan aspek yang memiliki keterikatan antara satu kalimat dengan satu kalimat lainnya dalam satu ayat, atau antara satu ayat dengan satu ayat lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan, dan mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.